Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Performa Jaringan pada DHCOS berdasarkan Quality of Service. Sebelum kami mempresentasikan tentang hasil penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Enrico Widiansyah dengan NIM 2404140051. Dan perkenalkan sama saya Raden Muhammad Anda Karya Putra dengan NIM 2404140093. Saya Daniel Mani dengan NIM 2404140098. Baik, kami akan menjelaskan dari pendahuluan terlebih dahulu. Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan jaringan internet yang stabil dan cepat menjadi sangat penting, terutama di lingkungan tempat tinggal seperti rumah kos. Salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas jaringan adalah throughput, yakni jumlah data yang berhasil dikirim dalam waktu tertentu. DHCO sebagai salah satu tempat tinggal dengan fasilitas Wi-Fi menjadi lokasi yang tepat untuk dilakukan analisis ini guna memastikan layanan internet yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan penghuninya. Masalah utama yang ingin dianalisis dalam penelitian ini adalah seberapa baik performa jaringan Wi-Fi di DHCOS berdasarkan parameter QoS. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi jaringan melalui pengukuran throughput, delay, packet loss, dan jitter. Dengan hasil analisis tersebut diharapkan dapat diberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan layanan internet di lokasi tersebut. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Quality of Service merupakan metode pengukuran performa jaringan dengan mempertimbangkan beberapa parameter penting seperti throughput, delay, jitter, dan juga packet loss. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa cost dapat ditingkatkan melalui pemantauan aktif jaringan menggunakan alat seperti Wireshark serta penerapan metode cerdas berbasis AI. Selain itu, studi lain menyoroti bahwa jarak dari sumber sinyal juga memengaruhi kualitas jaringan, terutama dalam lingkungan rumah atau kos-kosan. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan dengan mengumpulkan data Wireshark dari berbagai titik lokasi di DHCOS, termasuk kamar yang dekat dan jauh dari router serta area umum. Pengambilan data dilakukan pada dua skenario waktu, yaitu saat sibuk atau peak hours dan saat lenggang off peak. Parameter yang diukur meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss. Analisis dilakukan dengan fitur-fitur pada Wireshark seperti grafik, I/O, summary, dan perhitungan delay jitter manual. Selanjutnya ada hasil pengujian bagian satu. Dari hasil pengamatan menggunakan Wireshark, ditemukan bahwa protokol yang paling dominan dalam jaringan DHCOS adalah QWIC dan UDP, yang sering digunakan untuk aplikasi real-time seperti streaming dan video call. Throughput tertinggi tercatat hampir mencapai 1,5 Mbps, tetapi mengalami penurunan dan fluktuasi tajam saat jam sibuk. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan cenderung mengalami kepadatan trafik pada waktu tertentu. Selanjutnya ada gambar grafik Wireshark pada jaringan Wi-Fi DHCOS. Hasil summary Wireshark menunjukkan bahwa selama 30 detik pengujian, terdapat 7.200 paket data dengan total 7,3 megabyte data yang ditransmisikan. Rata-rata throughput adalah 1,98 Mbps tanpa adanya paket loss. Namun, nilai delay dan jitter cukup tinggi. Delay mencapai 1,911 detik dan jitter sebesar 3,49 detik. Nilai ini jauh di atas standar ideal untuk layanan real-time seperti video call atau gaming online.
Selanjutnya, analisis dan interpretasi data. Nilai delay dan jitter yang tinggi mengidentifikasikan adanya ketidakstabilan waktu antara paket data yang dikirim. Hal ini bisa menyebabkan gangguan dalam layanan streaming atau komunikasi real-time. Data statistik memperlihatkan bahwa kondisi jaringan sangat dipengaruhi oleh waktu penggunaan dan kemungkinan keterbatasan infrastruktur, terutama pada jam-jam sibuk. Pada gambar hasil sumber data statistik wireless ini, kami mendapatkan hasil throughputnya itu sebesar 1.958 bit dan paket loss-nya itu 0% dan untuk total delay-nya itu sebesar 13.762.049. Untuk rata-rata jitternya itu 3489,056528. Dan untuk kesimpulan, secara keseluruhan, jaringan Wi-Fi di DH Kos cukup memadai untuk aktivitas ringan seperti browsing dan media sosial, tetapi kurang optimal untuk layanan yang membutuhkan kestabilan tinggi, nilai throughput yang baik, dan tidak ada halangan paket. Tetapi delay dan jitter yang tinggi menjadi isu utama. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas bandwidth atau penambahan akses point di area yang padat pengguna agar kualitas jaringan meningkat terutama saat jam sibuk. Baik, ini adalah daftar referensi yang kita gunakan untuk membuat eh, penelitian ini. Sekian dari kami. Jika kami ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.